Makanya wajar-wajar saja kena kalau warganet potong itu video, jadikan lelucon. Ya. Salah siapa? Bukan salah warganet, itu salah Pak Anies dan Pak Prabowo Subianto. Makasih. Oh, iya. Jangan terlalu manis-manis, karena kena manis. Jadi apa yang kena pikirkan ini? Beta mau tanya soal pandangan Kakari terkait dengan debat capres yang kemudian berlangsung di beberapa hari yang lalu. Debat pertama ya? Debat pertama capres. Tapi kemudian hari ini banyak video-video pendek yang kemudian beredar di sosial media, meme-meme lah ya, lucuan, bahkan para warganet ini kan dijadikan sebagai lelucon. Ada kandidat yang kemudian saling menyalahkan dalam kandidat, sebut aja kandidat nomor 1 dan nomor 2. Ucapan mereka yang kemudian menurut netizen itu sesuatu yang lucu dan kemudian dijadikan sebagai mainan bagi para warganet ini. Yang pertama yang kena sampaikan, yang kena pikirkan itu soal warganet, soal kreativitas warganet. Kreativitas warganet. 62 plus 62 ya. Kalau nggak seperti itu bukan warganet plus 62. Itu udah hal biasa bagi mereka, itu kreativitas yang memang udah begitu. Di Indonesia itu kalau nggak kayak begitu nggak asik. Itu harus digarisbawahi. Jadi pengguna medsos tertinggi nomor 2 atau nomor 3 nomor 3 atau nomor 5 itu di dunia itu kan Indonesia. Nanti dicek aja kalau saya salah ya. Kalau nggak salah sih pengguna terbanyak itu salah satunya ini. Kenapa terbanyak? Karena itu kelakuan mereka itu lebih banyak aktif di sosial media ya? Iya, dan ada yang bermanfaat, ada juga yang nggak bermanfaat. Gitu. Tapi ya itulah warga Indonesia. Yang kedua, capres nomor 1 dan nomor 2 memang kalau beta secara pribadi melihat, mengikuti, mendengar secara seksama itu. Apa yang dipertontonkan di ruang publik itu adalah hal-hal yang tidak substantif dalam debat itu. Harusnya kan orang berdebat itu memberikan gagasan, ya kan? Dan contoh nih kayaknya 01 ini gagasan saya mau bangun Indonesia tuh begini loh. Kalau ada kasus, contoh soal polusi misalnya. Kalau polusi itu sebenarnya nggak penting-penting amat, dijawab oleh Pak Anies. Gitu. Pak Prabowo juga standar aja pertanyaannya. Kalau saya jadi Pak Prabowo tanya, Pak Anies bagaimana anggaran DKI yang sangat fantastis itu, atau taruhlah kasus yang diduga melibatkan Pak Anies yaitu soal Formula E. Bagaimana Bapak menangani, atau ketika Bapak jadi presiden, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya tanya, bagaimana kalau Bapak jadi presiden lalu terkait dengan Formula E itu bagaimana, terus sampai melibatkan Bapak, atau kalau Bapak tidak terlibat, kalau ada yang terlibat dalam kasus Formula E itu, apa tindakan Bapak menyelesaikan, caranya bagaimana dalam penegakan hukum? Tapi itu kan nanti takutnya dibilang bagian daripada tuduhan yang biar clear, biar clear. Itu kan soalnya urusan soal penegak hukum toh. Bukan, ini kan pemimpin. Kalau you jadi pemimpin, you mau ngapain dengan kasus-kasus seperti itu? Harusnya Pak Prabowo tanya dong, hal semacam itu. Lalu Pak Anies dengan jawab, kan nanti Prabowo tahu tuh. Ternyata kualitas Bapak segini aja, cocok jadi dosen ini. Begitu. Lalu perdebatan sampai dijadikan lelucon oleh warganet plus 62 itu karena
Itu tadi apa yang mereka perdebatkan dalam debat malam itu, di debat pertama, itu hal-hal yang enggak substantif, hal-hal yang tidak memberikan edukasi baik kepada publik, warga negara atau orang-orang yang nanti coblos di kotak suara itu yang jadi problem. Makanya saya bilang begini, karena harapan saya semoga di debat calon wakil presiden dan calon presiden dan debat taruh debat kedua, ketiga sampai kelima itu tidak boleh lagi ada hal-hal semacam itu. Karena Pak Ganjar cari aman. Pak Ganjar waktu itu waktu perdebatan pertama menang, beliau cari aman aja. Gitu. Pertanyaan dan jawaban-jawabannya pun datar aja. Datar. Beliau bertanya agak lumayan tuh soal di mana sih kuburannya orang yang dibunuh itu kan oleh oknum-oknum negara waktu itu gitu kan, di pelanggaran HAM itu clear itu. Cuma habis itu ketika beliau ditanya, beliau agak standar lah gitu ya, cari aman. Kalau jawabannya masyarakat warganet bilang cari aman, tapi bagus juga gitu ya. Tapi kembali lagi ke kayak satu hal yang Pak Prabowo harus tidak boleh lagi menyampaikan itu, bicara soal Anies begitu, yang pencalonan gubernur itu itu harusnya harapan kita jangan terjadi lagi hal-hal semacam itu gitu. Terus Anies kalau jawab jangan ngomongin asap lah gitu kan. Ya kalau gimana orang tanya, Pak gimana soal IKN gitu kan, harusnya jawab aja, saya nolak IKN. Alasannya adalah saya tidak mau uang yang digelontorkan ke IKN itu sia-sia, sedangkan kemiskinan, pengangguran, ya kan, lapangan kerja susah, itu uang itu saya kalau jadi presiden saya alihkan anggaran IKN itu bangun dari Sabang sampai Merauke. Dan dalam forum yang terhormat ini saya sebagai calon presiden, dan ketika saya dipilih jadi presiden saya tolak itu IKN itu, saya tolak gitu loh. Gak apa-apa Mbak, silakan. Itu ditolak. Terima kasih ya. Kalau saya jadi presiden saya tolak, itu bertegas. Pak Anies kan udah tegas berbeda dalam soal-soal itu. Akhirnya jadi ketika mereka berdua berdebat saling menyerang sampai urusan internal itu, saya pikir sampai soal bisnis segala macam hal, Pak Anies yang kemudian menyampaikan bahwa kalau tidak ada di kekuasaan berarti tidak bisa menjalankan bisnis. Itu kan hal-hal privasi sebetulnya ya. Itu makanya saya bilang itu semestinya tidak boleh diucapkan oleh seorang Pak Anies juga. Dan di sisi lain Prabowo juga kita harapkan agar supaya tidak mengucapkan seperti yang diucapkan tadi, yang tadi. Artinya mereka berdua ini kan tokoh bangsa yang luar biasa. Hal-hal semacam itu kan debat warung kopi sebenarnya, atau urusan yang lagi rapat terus internal ya. Ini menentukan segala sesuatu atau sesuatu yang mau dibicarakan lalu di forum itu karena kecil ini orang-orang dekat yang ngomongin itu nggak ada masalah Pak. Bapak kemarin udah bilang, wah ini urusan saya kalau jadi menurut Kak Karya itu perdebatan yang kemudian terjadi malam itu perdebatan sekelas aktivis di warung-warung kopi begitu ya? Enggak, bukan aktivis, bapak-bapak di warung kopi. Di warung kopi lagi duduk. Bapak-bapak di warung kopi ini punya masalah nih kan? Iya. Mereka punya masalah masing-masing dari rumah nih. Mungkin tokennya bunyi, lalu nggak ada uang untuk beli token, isi token kan, listrik kan. Iya, tahu. Nah, yang kedua mungkin gaji belum keluar, atau malas kerja, malas masuk pagi, lalu gajinya dipotong, atau mungkin istri marah-marah. Pergilah ke warung kopi nih. Masalah tumpuk ini. Kan dendam ini bos, masalah banyak ini. Tiba-tiba datanglah di warung kopi, ada obrolan yang teman-temannya ngobrol. Ngomongin politik, ngomongin hukum, ngomongin sosial, ngomongin pengangguran, ngomongin segala hal, debat-debat. Tiba-tiba bapak ini yang punya masalah ini, teman dekatnya datang, ya kan? Yang mereka di situ berdua mau calon RT bos. Satu RT ini
datang terus tiba-tiba ngobrol bicara soal visi misinya, gue jadi RT begini bos, tapi lo kemarin begini bos. Nah, debat-debat di warung kopi itu akhirnya kita menyaksikan bersama terjadi di antara Pak Prabowo dan Pak Anies. Makanya wajar-wajar saja kena kalau warganet potong itu video jadikan lelucon. Ya. Salah siapa? Bukan salah warganet, itu salah Pak Anies dan Pak Prabowo Subianto. Begitu. Jadi sekali lagi di Infosay Official dan teman-teman Infosay Official harus dorong untuk di debat kedua, ketiga sampai kelima jangan ada hal-hal semacam itu lagi. Karena kalau itu terjadi maka kita ini butuh calon presiden, bos. Kita ini mau memilih calon presiden, bukan calon RT. Ya, dan tidak mesti harus saling menyalahkan satu sama lain dalam perdebatan. Tetapi menyampaikan gagasan, pikiran solusi seperti apa. Ya, negeri ini korupsi, masalahnya bagaimana? Ini orang berbisnis tapi pajaknya nggak bayar. Ini solusi bagaimana gitu loh. Pecahkan masalah ya. Pecahkan masalah. Ya. Bawa solusi. Jadi masyarakat lihat, oh benar ini cocok jadi presiden. Itu. Dia mampu untuk menyelesaikan persoalan di bangsa ini. Makanya kalau saya sebagai pendukungnya Pak Ganjar, misalnya saya di pendukungnya Pak Ganjar itu, saya akan tertawa. Saya akan tertawa melihat Prabowo dengan Pak Anies yang kemudian saling menyalahkan itu. Saya akan tertawa. Kenapa demikian? Karena di situ memang melakukan sebuah perdebatan yang memang betul-betul untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah atau memberikan gagasan-gagasan yang terbaik untuk diperlihatkan kepada masyarakat ini. Tapi kemudian yang kita lihat adalah saling menyalahkan satu sama lain dan jawaban-jawabannya pun jauh dari harapan kita sebagai masyarakat awam ini. Makanya waktu itu kan Pak Ganjar dia hanya diam dan mengikuti alurnya dua orang dengan itulah Anies. Masalah gitu. Nah, itu yang kemudian ke depan seperti yang sudah disampaikan oleh KPR tadi, kita sebagai generasi muda, mahasiswa dan aktivis yang kemudian kita juga ikuti perkembangannya. Sambil. Terus. Nah, kita ikuti perkembangan perdebatan malam itu. Tapi kemudian ikutin itu. Saya ikuti. Full saya ikuti. Dan setelah perdebatan selesai, ternyata kaget kita melihat banyak yang beredar di sosial media, potongan-potongan video dari mereka itu dijadikan sebagai lelucon oleh warganet. Dan itu cukup memalukan. Seperti apa angin tidak punya KTP. Nah itu. Hujan juga tidak punya KTP. Ini kualitas seorang calon presiden kok ngomongnya begitu gitu loh. Menjawab pertanyaan itu yang lebih banyak dijadikan sebagai lelucon. Dan gini, kalau Prabowo itu agak makanya sedikit natural kena. Cuma kalau yang jadi masalah itu adalah beliau juga nggak terlalu tegas lah ya. Mungkin timnya ini masalahnya di timnya Pak Prabowo. Mungkin mereka nggak mungkin lah Prabowo duduk susun materi kampanye atau debat kan, pasti timnya kan pasti didiskusikan, Bapak nanti pertanyaannya kamu jawabnya ini ya, nanti ini pertanyaannya ini, jawaban kita ini konsisten gitu. Tapi hasilnya maka ini catatan sebenarnya buat timnya Pak Prabowo dan timnya Pak Anies untuk ketika debat lagi jangan dibuat narasi-narasi yang akhirnya dibawa oleh kandidat calon presiden dalam menjawab atau menyampaikan pertanyaan atau pertanyaan dari apa namanya lawan Tapi kemudian yang dijawab oleh Pak Prabowo juga singkat dan padat juga dan masuk akal. Kayaknya Pak Prabowo menjawab bahwa kalau kita menyalahkan angin, hujan dan sebagainya kan nggak bisa. Iya, terus satu lagi yang Pak Prabowo jawabnya agak lumayan bagus itu soal Papua. Saya sepakat itu. Soal penegakan hak asasi manusia di Papua gitu kan. Pak Anies bilang A, B, C, D, E, dan teman-teman Infosa lihat aja kan sudah pada tahu.
jawaban yang disampaikan oleh Pak Prabowo benar. Segala sesuatu nggak gampang, tidak segampang yang dipikirkan oleh Anies Baswedan. Masalah Papua ya. Bayangkan di Papua itu dari kabupaten ke kabupaten saja, oke? Itu kita tidak bisa melewati dengan motor, mobil, jalan aja nggak ada. Ada jalan bisa jalan kaki begitu. Yang kedua itu dari pantai ke gunung itu tidak bisa juga dilewati oleh kendaraan roda 2 atau roda 4, harus lewat minimal pakai helikopter. Urusan itu aja udah susah tuh. Yang kedua, suku banyak, ratusan suku di Papua. Bagaimana ceritanya Pak Anies mau menyelesaikan masalah itu segampang yang dia bicarakan? Suku itu bahasanya sudah mulai beda-beda, punya kepentingan masing-masing, budaya beda, iya kan? Di Papua itu kalau kita lagi ngumpul nih, ngumpul nih, kepala suku panggil nih, mari duduk kita ngomongin soal ini, contoh soal Sarimi nih, iya kan? Itu kalau kepala suku bicara, kan biasa kalau forum udah diwakili Pak Kepala Suku atau sama tokoh-tokoh aja, enggak, kalau di Papua enggak. Yang harus dibicarakan siapa yang hadir di dalam forum itu semua harus bicara. Pertanyaannya, bisa nggak Pak Anies menyelesaikan obrolan itu, menyelesaikan, bisa kayak solusi buat masalah-masalah itu? Ya kan susah tuh bos. Ada 100-200 orang punya pikiran yang berbeda-beda. Bisa nggak segampang yang disampaikan? Jadi jawaban dari Pak Prabowo malam itu luar biasa. Gitu. Jadi di Papua itu nggak seperti dibayangkan Pak Anies gitu. Makanya ketika Pak Prabowo jawab, setelah itu Pak Anies pusing juga gitu kan. Kacau nih Pak Anies ini. Apalagi dengan peta geografis di Papua yang cukup ruwet itu ya. Seperti yang disampaikan kali tadi soal jalan segala macam hal. Soal konflik di Papua juga selalu berkepanjangan sampai hari ini. Nggak usah ngomongin konflik, ngomongin urusan hal yang kemudian yang tadi aja pusing, pusing diselesaikan, apalagi masalah konflik kan begitu. Jadi nggak segampang yang disampaikan oleh Pak Anies. Nah, ya karena Pak Anies ini pengalaman di Jakarta aja, ketika dijawab masalah macet aja dia ngomongin polusi. Gimana mau menyelesaikan jawabannya nggak tepat, apalagi ditanyakan soal polusi aja jawabannya dia kemana-mana. Itu yang kemudian kita sayangkan. Ini bukan kita saling menyalahkan, kita salahkan mereka ya. Bukan. Kita sebagai masyarakat yang punya hak pilih dan kita yang nanti menentukan siapa yang akan jadi presiden. Betul. Nah, kita berhak untuk menilai ya, berhak untuk menyampaikan pikiran kita ketika kita merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai masyarakat. Makanya ke depan, harapan kita ke depan ketika perdebatan-perdebatan selanjutnya mungkin pola perdebatannya dirubah sedikit ya, jangan saling menyerang satu sama lain atau menyerang boleh, tapi saling menyalahkan itu bilang. Menyerang boleh, tapi jangan urusan pribadi, urusan kelompok. Tapi menyerang soal gagasan-gagasan yang disampaikan, mempertahankan gagasan menurut Capres nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini baik. Pak Anies bilang punya saya baik, punya Pak Ganjar nggak bagus, punya Pak Prabowo nggak bagus, jadi serang nggak ada masalah. Harusnya begini Pak, itu nggak ada masalah. Itu seru itu malah seru. Begitu Kena. Tapi Kena, ini kan debat kedua ini, ini debat pertama calon wakil presiden. Kena lihatnya gimana ini? Ada Profesor Mahfud MD, ada Muhaimin. Yang ketua partai, secara politik dia sudah luar biasa, jam terbangnya oke, apalagi Prof. Berhadapan dengan anak kecil tukang martabak gitu, bisnis martabak itu gimana nih Kena? Kan jauh nih bos. 3 orang ini jauh nih. Artinya kalau kita lihat dari segi pengalaman dan usia itu memang cukup jauh ya. Apalagi dari mereka punya pengalaman di soal politik ini juga cukup berbeda, karena memang seorang Gibran memang baru ya, masih muda dan baru, dan dia pernah memimpin sebuah provinsi
sebagai wali kota ya, dengan pengalaman dia selama beberapa tahun memimpin wali kota Solo itu ya, saya pikir nanti kita menyaksikan ya pada saat perdebatan, karena beliau itu kan hampir sama dengan seorang Pak Jokowi ya, bicaranya kan mirip, tidak terlalu banyak. Kalau bahasa pepatahnya begini kira-kira, pohon kelapa kan, ya buah kelapa kan nggak jatuhnya jauh dari pohon, jauh dari pohon. Tapi kemudian saya pikir pasti bisa lah. Bisa lah ya. Bisa. Ya semoga dia kasih kejutan aja. Pasti bisa. Karena pasti dia juga belajar kan, dia juga mendapatkan punya orang-orang yang memang sudah disiapkan untuk memberikan ilmu kepada seorang Gibran yang disiapkan nanti berhadapan dengan para senior-seniornya itu. Tapi saya takutnya begini, nanti debatnya nggak seru. Enggak, yang paling asik ini nanti di perdebatan kalau cawapres ini ya. Kalau misalnya perdebatan cawapres ini sampai terwujud, sampai jadi, misalnya tidak ada perubahan nih, kalau sampai jadi berarti itu yang paling seru. Jadi pasti jadi kena. Seru karena hari ini semua orang di bangsa ini sambil menunggu. Tapi saya takutnya karena begini, kita berpikir bahwa seorang Gibran ini kan yang menyebar di kalangan masyarakat ya. Seorang Gibran ini kan secara kapasitas orang lebih banyak menilai bahwa dia tidak mampu untuk berdebat dengan senior-seniornya secara pengalaman, apalagi dari segi komunikasinya dia agak sedikit kurang. Nah, itu yang orang tunggu-tunggu hari ini. Tapi saya takutnya nggak seru begini. Ini dugaan aja. Besok mau debat nih. Pak Mahfud ini kan anak buahnya Pak Jokowi. Ya enggak? Iya. Iya kan? Anak buah kan menteri. Anak buah. Sampai hari ini Mas. Iya. Pak siapa? Muhaimin ketua partai, pendukungnya Pak Jokowi dan sekaligus anak buah Pak Jokowi. Anak buah Jokowi. Tiba-tiba begini kan, besok mau debatin Pak Jokowi telepon, kan kita nggak tahu, kita menduga aja. Pak Cawapres, Pak Muhaimin, jangan keras-keras ya, kasihan Gibran itu masih muda, masih belajar. Telepon lagi, Pak Mahfud izin, ntar malam kalau nanya jangan keras-keras ya, yang standar aja, yang bisa Gibran jawab. Bisa saja, kan menduga toh. Kita menduga. Tapi sepertinya bisa saja begitu tuh. Iya, ini kan untuk menjaga marwah presiden, karena ini anaknya bos. Saya takutnya jangan sampai itu terjadi. Tapi nanti kita lihat, itu kan kelihatannya nanti di pertanyaan-pertanyaan. Begitu. Itu bisa dibaca lah. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu kalau sampai keluar berarti orang bisa tahu. Iya. Ini udah selesai nih di telepon. Ya, itu orang bisa tahu. Kok kenapa Pak Mahfud tidak sekeras yang kita lihat ya? Ya. Kok Pak Muhaimin kok kayak agak lembek ya? Iya. Kok Pak Mahfud itu kan kalau bicara nggak ada remnya nih. Iya kan, dia hajar benar gitu. Kok tiba-tiba pas debat nambah kampas dia ya? Iya. Nah, itu yang kita menduga. Tapi kemudian mudah-mudahan saya pikir harus bertarung habis-habisan ya. Mau dia malu apa itu urusan dia. Siapa suruh? Iya, siapa suruh mau calon. Itulah. Mau calon jadi pemimpin di bangsa ini harus siap segala hal. Mulai dari kapasitas akal kita harus cukup. Stok pikiran yang mestinya harus kita tambah. Jangan sampai kehilangan arah pada saat berdiri di atas panggung melakukan perdebatan. Jadi Mas Gibran mesti harus siap-siap. Harus siap. Tapi saya pikir nanti kita lihat nanti ya pada saat perdebatan. Karena memang mungkin ya siapa tahu kalau tiba-tiba Gibran dia lapas habis, ya orang kaget kan? Kaget juga. Ternyata anak muda lagi kan? Kita ngira dia nggak bisa debat. Ternyata dia lebih baik daripada dua-duanya. Kan kita nggak tahu. Nanti kita khawatirnya di situ. Dan kalau itu terjadi seru itu. Itu seru.
Begitu Kena. Kalau kembali kepada pertanyaan Kena, saya pikir alasan clear itu di situ. Clear. Pak Ganjar ya mudah-mudahan dia lebih tajam sedikit lagi. Tapi Pak Ganjar ini sepertinya cari aman aja. Iyalah. Ya, dia pandai baca situasi. Iya. Dia pandai baca itu. Ya aktivis lah, dia jago lah. Dia jago. Makanya pada saat malam itu ketika ada perdebatan dan perlawanan antara dua-duanya, dia mengambil posisi tengah. Iya, dia bisa masuk ngeledekin itu. Kan? Dia bisa masuk ke kiri, bisa masuk ke kanan. Iya. Jadi dia ada di posisi tengah. Dan teman-teman Info Official bersyukur yang sambil kuliah sambil jadi aktivis. Itu karena nanti ketika kita diberhadapkan dalam forum-forum begitu, kalau kita tidak punya pengalaman di organisasi, selesai goyang itu. Gitu. Itu goyang Pak. Ini forum luar biasa, ini kiri kanan depan belakang semua kita di tengah-tengah bos. Tapi kira-kira jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan itu sudah disiapkan memang atau bagaimana? Pasti sudah disiapkan. Enggak, maksudnya sudah disampaikan ke para kandidat. Kan itu hasil rapat bersama. Pasti ada bocoran juga. Pasti ya. Saya yakin itu pasti ada bocoran itu. Saling mengetahui soal pertanyaan itu supaya bisa jadi sedikit. Belajar sedikit lah. Pak, ini saya punya pertanyaannya seputar ini. Ya. 5 pertanyaan soal ini. Pak Prabowo juga saya punya 5 pertanyaan, jadi saling mengirim. Iya, kan Pak, silakan kita nggak tahu pertanyaan saya nanti jawabannya seperti apa ketika saya jawab bertanya. Bisa saja deh. Karena mereka yang calon-calon ini kan mereka teman dekat, teman ngopi. Iya, benar. Kita nggak tahu isi HP mereka kan. Atau tim-tim mereka ini kan ada bocoran atau dari KPU bocoran, nggak tahu. Begitu Kena. Oke, baiklah. Kira-kira begitu. Saya hanya meminta pandangan KKBR atau tanggapan ya, respon KKBR terkait dengan kandidat kita, calon kandidat ini yang kemudian akhir-akhir ini menjadi viral karena dijadikan sebagai lelucon di masyarakat maya ini. Masyarakat maya. Ya. Nah, teman-teman Info Official, mungkin sementara begitu. Nanti kita kembali bertemu di konten-konten berikutnya. Dan sehat selalu untuk kita semua. Saya Kena Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.